Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dalam kalender liturgi orang Katolik kita memiliki dua pesta besar. Apa? Misinar? Betul. Agnes apa? Paskah sama Natal. Di antara dua pesta besar ini, mana yang paling ditunggu-tunggu atau mana yang paling membuat perasaan kita bersemangat menyambutnya? Kalau udah mau Natal nih tanggal 20, wah belum beli baju baru buat Natal. Atau ketika mau Paskah beli baju baru nggak? Nggak biasanya. Jadi mana nih pesta yang lebih ditunggu-tunggu biasanya? Dewan, pengurus. Natal ya, karena lebih sedikit tugasnya ya Pak, Bu. Paskah 1 minggu, waduh ini. Jadi memang biasanya atau yang biasa juga dikenal oleh orang yang mungkin bukan Katolik atau bukan Kristen, pesta besar orang Katolik itu Natal, karena meriah kan, apalagi bareng libur sekolah. Kalau Paskah kan liburnya cuma hari Jumat. Nah, maka adalah sesuatu hal yang lumrah bahwa Natal yang lebih meriah, ditunggu-tunggu, dirayakan, karena memang nuansanya menggembirakan gitu. Itu normal sekali. Sedangkan kalau Paskah sudah lebih panjang, lalu yang dirayakan adalah misteri sengsara. Siapa sih yang senang mendengar kisah-kisah sedih, kisah-kisah penderitaan? Itu lebih tidak mengenakan. Itu mirip dengan orang-orang yang ada di Yerusalem yang menyambut Yesus. Ketika Yesus datang, kan setelah mendengar karya-karya Yesus nih ya, menyembuhkan, khotbah-khotbahnya yang luar biasa, mujizat-mujizatnya, lalu orang menyambutnya dengan penuh sukacita. Wah, ini harapan kita nih, ini yang akan membawa kita pada kemenangan. Maka mereka bersorak, bahkan rela memberikan pakaiannya untuk menghalasi jalan Yesus. Tetapi beberapa hari berikutnya, ketika Yesus diadili di Pontius Pilatus, orang-orang ini juga yang akhirnya berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, memang kita sebagai umat Kristiani percaya bahwa puncak iman kita sebagai orang Kristen, puncak iman kita percaya pada Yesus Kristus adalah perayaan Paskah. Karena pada saat itu, pada hari itu, Yesus bangkit dari mati. Normal kan kalau kita percaya pada orang yang menang, orang yang sudah berhasil melalui kesulitan, maka kita bisa percaya sama orang itu. Kalau kita pilih tim sepak bola misalnya, kita pilih yang menangan, masa pilih yang kalahan kan enggak. Maka lahirnya iman Kristen adalah ketika para murid menyaksikan Yesus yang sudah wafat disalib bangkit, melihat kubur yang kosong, Yesus yang datang dengan luka-lukanya menampakkan diri setelah kebangkitan. Maka kenapa Paskah itu menjadi puncak perayaan iman kita? Bukan berarti Natal itu tidak penting ya, Natal itu penting juga, tapi puncak iman kita sebagai umat Kristen, umat yang percaya kepada Kristus, umat Kristiani, umat Katolik, adalah bahwa Yesus yang wafat bangkit itu menjadi jaminan keselamatan kita. Cuman kadang-kadang kita itu percaya pada kebangkitannya tapi lupa bahwa kebangkitan itu dilalui dulu dengan jalan salib. Nah, kalau kita merenungkan bacaan-bacaan hari ini, kita akan melihat suatu keunikan dalam iman Katolik, iman Kristen, iman kita sebagai orang yang percaya pada Kristus. Di bacaan pertama, Nabi Yesaya bercerita tentang hamba yang menderita. Seorang hamba yang karena ketaatannya tidak protes ketika dicabut janggutnya, ketika dilukai, ketika dihina. Tetapi justru hamba yang taat seperti itulah yang ditolong oleh Allah, yang ditinggikan oleh Allah. Begitu juga Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Ketika bercerita tentang Yesus, bagaimana Yesus yang adalah Allah rela merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan mati di salib. Justru Yesus yang mendapat nama di atas segala nama. Juga dalam Pasio,
yang tadi kita dengarkan. Tepat di bagian terakhir ketika Yesus menyerahkan nyawanya, serdadu yang menyalibkannya mengatakan, benar, orang ini adalah anak Allah. Kita melihat keunikan iman Kristiani, justru ketika orang merendahkan diri, dia bisa ditinggikan. Justru ketika mau memeluk penderitaan, akan mendapat penghiburan. Dan itu juga dilakukan oleh Yesus. Maka ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ketika kita merayakan Paskah, maksudnya pekan suci, hari suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah, memang kita menuju pada kebangkitan Kristus, tapi kita tidak lupa bahwa kita melalui jalan salib sebelum pada kebangkitan. Ini adalah keseimbangan hidup, supaya ketika kita menjalani suatu penderitaan yang berat misalnya, kita tidak putus asa, karena kita tahu bahwa ada pengharapan. Kita bisa yakin tetap berjalan walaupun rasanya berat. Dan sebaliknya, ketika kita merasakan suatu sukacita, kita ingat bahwa sukacita ini kita dapat melalui sebuah proses perjuangan. Maka kita juga bisa merasakan perasaan orang yang sedang berjuang. Itulah keseimbangan hidup yang juga ditunjukkan oleh Yesus. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Oh, udah pada takut nih sebenarnya. Kira-kira apa rahasianya atau apa resep utamanya bahwa Yesus itu bisa, mampu, berani melakukan semua jalan salib atau penderitaan ini? Kira-kira apa rahasianya? Apa resepnya? Bagi? Ayo, kira-kira apa? Gampang ini, setiap hari kita dengarkan. Spotify, lagu-lagu anak remaja ini sangat sering di. Resepnya adalah CINTA, cinta. Karena cuma cinta yang bisa melampaui perhitungan-perhitungan manusiawi, perhitungan-perhitungan rasional. Wah, bayangkan kalau Yesus mau mencari pengikut yang banyak atau popularitas, nggak mungkin dia memilih jalan salib. Lawang matinya terakhir sendirian, murid-muridnya pada kabur. Sekarang aja udah pada datang. Maka hanya cinta yang menjadi alasan Yesus untuk berani melakukan atau menjalani penderitaan ini. Baik cintanya kepada Allah dalam bentuk ketaatan, maupun cintanya kepada manusia untuk keselamatannya. Maka cinta ini, kalau kita mengaku atau kita mengamini iman Kristen, yaitu iman yang pada Kristus, cinta ini harus menjadi merek kita juga, saudara-saudari. Menjadi stempel, saya pengikut Kristus, saya juga bisa mencintai. Dan saya percaya bahwa kita semua sedang belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan cinta. Maka salah satu indikasinya adalah ketika kita berani atau mampu melampaui perhitungan-perhitungan manusiawi. Kalau biasanya kita mencari keuntungan buat diri kita sendiri, cinta ini yang bisa mengalahkan itu. Bayangkan kalau pilihan menikah, nah, gereja itu selalu menempatkan pilihan menikah atau pilihan hidup itu sebagai bentuk cinta. Karena menikah itu memberikan diri kepada pasangannya, bukan mau mengambil sesuatu dari pasangannya. Sama pilihan menjadi imam juga mau memberikan diri. Maka Yesus ini menjadi stempel, menjadi merek. Cinta CINTA itu menjadi merek buat kita umat Katolik. Maka ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, setiap kali kita merayakan Paskah, setiap kali kita merayakan Ekaristi juga, kita sedang merayakan suatu kisah cinta. Bukan kisah cinta yang roman picisan belaka yang I love you, I miss you. Tapi kisah cinta yang dinyatakan secara nyata sehabis-habisnya sampai di kayu salib. Dan justru cinta yang seperti itulah yang memiliki makna dan harga yang mahal, yaitu keselamatan. Nah, semoga kita juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya mungkin kita tidak perlu salib-saliban ya, tapi kita temukan salib-salib kecil kita setiap hari.
apa yang bagi orang-orang di sekitarku, bagi istriku, bagi suamiku, bagi adikku, bagi kakakku bisa menjadi pengalaman keselamatan, yaitu dengan saya memberikan diri kepada mereka. Apa yang bisa saya lakukan di gereja, apa yang bisa saya lakukan pada tetangga-tetangga saya sebagai suatu bentuk cinta pada sesama. Dan itulah yang mendapatkan harga dari Allah, yaitu keselamatan. Semoga dengan pekan suci ini, dengan mengawalinya dengan Minggu Palma, kita bisa menimba kekuatan CINTA itu dari Yesus, bahwa keselamatan memang harus dilalui dengan sebuah perjuangan, dan itu layak untuk kita hidupi, layak untuk kita lalui, karena kita percaya bahwa setelah perjuangan ini ada pengharapan akan sukacita. Marilah kita hening sejenak.